di mana? Mau di mana? Wawancaranya mau di mana? Di sini aja nggak apa-apa. Umi masih wawancara, jangan dorong-dorong. Gimana? Kenapa? Baru umroh, iya baru pulang, baru semalam lah pulang. Udah Ibu. Alhamdulillah. Ya di sana alhamdulillah. Ini umrohnya dadakan sebenarnya. Jadi kemarin ketika sakit itu entah ketika terbujur sakit ada petunjuk yang memang disuruh umroh gitu, suruh ziarah gitu. Dimimpiinnya ya kayak kubah hijau terus, saya duduk di depan kubah hijau terus, ini apa ya tandanya? Oh ya udah. Akhirnya umroh dadakan. Kemarin seperti apa sih? Kedamaian apa sih yang dirasakan ketika Kemarin ketika sakit itu kan memang apa ya, memang akhirnya ya kayak dapat mimpi lah gitu ya, dapat mimpi almarhum juga, terus suruh ya intinya suruh ziarah aja. Akhirnya saya ziarah ke makam Rasul. Kenapa? Ketika saya di rumah sakit, ketika 2 hari begitu masuk rumah sakit, besoknya malamnya saya mimpi itu. Terus akhirnya ya sudah, saya minta tolong sama teman, saya mau berangkat umroh. Jadi dadakan, anak-anak juga kaget. Kan baru pulang kemarin umroh kan, masa umroh lagi. Kondisi sedang sakit ini seperti apa sih? Adakah di sana Sampai belakang. apa namanya Umi ngerasain sakit juga? Oh enggak, alhamdulillah dikasih sehat sama Allah. Dan ya enggak direncanakan. Jadi umroh yang apa namanya pas nyampe di sana pas malam Isra Mi'raj. Terus pas nyampe di Madinah tuh malam Isra Mi'raj, yang saya nggak tahu kalau itu pas malam Isra Mi'raj ya, kan malam Isra Mi'raj itu tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Nah terus pas nyampe Mekah pun juga pas malam 1 Sya'ban, itu benar-benar nggak direncanain sama saya, tapi ternyata oh ini hikmahnya gitu. Masya Allah. Itu hadiah dari Allah. ada pengalaman Umi beli siwak dan memberikan Ya, itu seperti apa ya, jadi harusnya tuh saya nggak lewat situ. Jadi kayak yang hotel saya tuh keluar dari masjid itu udah depan udah hotel saya, tapi kenapa saya harus langkahnya tuh harus muter, yang akhirnya saya ngelewatin anak kecil itu memang saya nangis sih saat itu tuh, kayak ditarik, yang kayak ketampar banget lah buat saya gitu. Kadang kita lalai ya untuk urusan, kita nggak punya uang, kita kayaknya repot banget sibuk urusan dunia, tapi ini kayak disadarkan bahwa ya dunia ini milik Allah gitu. Kalau ketika kita cari Allahnya tuh, Allah datangkan. Anak kecil itu yang dengan dia mencari Allah, dia nggak peduli nih siwaknya laku atau enggak, orang banyak siwar-siwar ke situ, tapi ya dia tetap cari Allahnya, dia dengan baca Quran yang akhirnya. Nah mungkin saya yang ketika itu disuruh Allah untuk kasih rezeki gitu ya, tapi itu bukan uang yang saya berikan, tapi lebih kepada pelajaran yang oh ini bisa saya jadikan pelajaran untuk nasihat untuk saya dan anak-anak saya gitu. Ini untuk puasa sendiri persiapannya sudah seperti apa? Persiapannya ya biasalah, mempersiapkan diri mental pasti ya gitu, kesehatan kan gitu, apalagi kemarin habis sakit gitu. Menjalani puasa sunnah sebelum Kenapa? puasa sunnah menjelang Ramadan itu kayaknya sudah dipersiapkan. Ya pastilah, kan memang Sya'ban ini kan amalan-amalan yang diangkat ya oleh Allah, diperlihatkan amalan kita. Maka sebelum kita masuk puasa Ramadan ya kita coba perbanyak puasa sunnahnya. Tadi Umi soal bantuan kepada saudara-saudara Umi tentang bisa dikatakan kayak puasa ini kan otomatis Umi safari dakwah segala macam. Iya. Seperti apa membagi waktu untuk buka bersama sama anak-anak juga? Oh enggak, kalau pas puasa saya enggak ambil pekerjaan di luar, karena banyak sekali sebenarnya minta saya keluar, tapi saya nggak bisa karena memang anak-anak saya tuh walaupun udah gede-gede kayak Abizar, tapi manjanya luar biasa. Kalau nggak ada uminya, aduh. Jadi puasa saya nggak pernah, pasti sahur di rumah, buka puasanya kadang kalau pas ngisi acara ya kadang saya janjian sama anak gitu. Tapi tahun ini kan udah masih ada mantu juga. Oh iya dong, pasti lebih rame ya. Kayak kemarin pulang umroh, begitu nyampe bandara yang saya telepon mantu saya. Coba, bukan anak saya tapi mantu saya. Mantu saya sama anak saya Madiba. Di mana nih, kan rumahnya deket bandara kan. Pas telepon udah tidur, saya lupa kebiasaan di Mekah ya beda 4 jam. Jadi pas telepon, ya Allah ternyata udah malam di sini. Jadi pas nyampe, ya Umi kenapa? Pengen mampir gitu. Akhirnya mampir ke rumahnya, cuma nurunin oleh-oleh doang gitu. Iya, lagi kangen nih sayanya juga gitu. Tapi banyak doa sih. Tapi, anak saya ya enggak. 3 tahun dia nggak boleh pulang. Jadi
Kangen wajar lah namanya seorang ibu kangen sama anak. Apalagi kayak kemarin tuh kayak kebayang-bayang terus wajahnya sampai istighfar, ya Allah jangan deh, jangan, kasihan karena kan kontak batin ya. Kalau ibunya lagi kangen berarti anaknya di sana juga lagi kangen gitu. Tapi saya kuatkan hati saya, anak saya lagi menuntut ilmu gitu kan, di dunia pasti kita bakalan berpisah namanya. Puasa juga kan tanpa Bilal seperti apa? Iya, puasa kali ini nggak ada Bilal gitu. Jadi ya tapi saya tanya sama anaknya, kamu betah nggak? Betah banget katanya gitu. Ya udah, alhamdulillah kan, jadi kitanya pun juga nggak ada beban kan, karena biasa dia juga kan orangnya manja ya. Jadi kalau puasa ya harus dibangunin sahurnya gitu. Anak-anak saya tuh semua kayak gitu. Jadi kebayang lah, tapi insya Allah ketika dia di pondok pasti kan dia rame-rame ya buka puasa sahurnya juga. Harusnya Februari ini saya ada berangkat ke Tarim gitu, cuma saya bilang sama Bilal gitu, karena kan di Februari ini ada momen Nabiullah Hud, kita haulnya Nabi Hud ya. Nah di sana tuh kalau haul Nabi Hud tuh rame banget gitu. Nah kali ini kayaknya saya bilang sama Bilal nggak berangkat karena jadwal saya di sini nggak bisa ditinggal. Sedikit nih apa soal bantuan kemarin? Ya alhamdulillah lah kita masih bisa bermanfaat dengan rezeki walaupun nggak seberapa, tapi saya masih bisa mengirimkan ambulans untuk saudara-saudara di Palestina karena mungkin itu yang lebih manfaat ya, karena kalau bahan sembako itu ya pasti di sana mereka sudah memberikan, tapi kalau ambulans itu kan yang lebih darurat, lebih dibutuhkan mereka di sana gitu. Jadi alhamdulillah kita kirim kemarin, Itu kapan sih? walaupun cuma satu ya, tapi alhamdulillah lah bermanfaat. Iya. Ketika ambulan kenapa nih? Karena dulu 2011 saya juga sama, saya juga membawa ambulans karena mereka tuh butuh sekali gitu. Ketika banyak korban terus nggak ada yang buat ngangkat, nggak ada yang buat bawa, maka kau pikirkan oh memang harus mobil. Kalau 2011 ketika itu saya bukan ambulan tapi lebih kepada mobil kayak Pajero gitu yang kita serahkan gitu. Itu soal bahan pangan apa aja sih kalau boleh tahu? Ya. Di sana bahan pangan yang di sana. Kalau di sana kan makanannya mungkin kayak gandum gitu-gitu ya, terus bahan-bahan pokok. Nah, itu mereka butuhkan. Gitu. Ada berapa banyak sini kalau boleh tahu? Bahan pangannya. Kalau bahan pokok dari kita kirimkan ini aja sih. Karena mereka kan di sana relawan tuh banyak sekali orang kita. Jadi mereka yang membelanjakan itu. Pas barengan sama mobil kemarin kita kirimkan sekalian gitu. Ini tentang ideal 3 kata tentang ideal menurut Mbak, cukup Mbak. Semangat, sabar, kuat, tetap salehah ya. Misalkan dapat pendampingan mau sholat zuhur ya, Yang agamanya kan pasti baik ya. Yang satu kan kalau dipilih kan agama pasti ya. Yang dipilih agama, terus kalau agamanya baik insya Allah baik semuanya. Yang bisa memuliain dia, bisa ngebahagiain zohir batin itu aja. Hanya cuma minta doa aja kemarin umroh ya. Umi, so